Guys, kadang nih yang kita butuhin tuh biar profit ya, itu bukan strategi lah, bukan trik ABCD lah, tapi satu hal yang seharusnya kita punya, yaitu sabar. Kenapa gue berani bilang kayak begitu? Di minggu awal gue mengalami loss, dan gue juga udah bikin videonya juga di YouTube, dan ternyata bener-bener itu emang buat ngetes kesabaran gua dan mental gua kayak gimana. Ini reality show gua ke berapa ya, berarti kedua atau ketiga ya, dan di minggu keduanya, dan sekarang mengalami suatu hal yang manis sekali. Apa ya, balik lagi, kalau manis sudah pasti profit dong. Pamer aja dikit elah. Jadi gue pengen nunjukin trade by trade gua kayak gimana, terus apa aja yang udah gua lewatin dalam untuk mencapai profitnya itu sendiri. Dan gue mau deposit secara live juga di video kali ini, karena kan rencana gue itu gue bakal DCA 8-10 juta gitu. Kalau bisa lebih ya gue bakal masukin lebih gitu, dan gue bakal tunjukin kapan gue naikin lotnya dan sebagainya. Dan video kali ini gue juga pengen nyampein, sekarang kita deposit dulu aja ya. Ini equity gua sekarang di berapa nih? Wah, di 3000 malah. Dan gua bakal inject di angka $1000. Sekarang kita deposit dulu aja ya. Dengan nominalnya di sini di angka 16.771.000 atau di angka $1000. Sekarang kita coba cek equity gua. Dan sekarang equity gua jadi segini nih. Ini ada nih. Nah, tuh depositnya $1000. Ini gue udah deposit. Sekarang gue bakal lanjut bahas di MKL5 gua itu kayak gimana. Karena kan kalian bisa cek juga di MKL5 sama MyFacebook ya. MKL5 gua sekarang ini ya udah ngantongin di angka 120% di Oktober sama Novembernya. Sebenarnya September ada, cuma ini karena akun baru jadi nggak kecatat lah. Tapi yowes, kita di Oktober sama November aja. Dan di November yang awalnya gua loss di angka 9,78%, ya. Dan sekarang berbalik ke profit di angka 36,43%. Dan boom. Terus di MyFacebooknya juga nih belum diupdate nih, gue refresh dulu. Nah, di sini kita bisa ngelihat pertumbuhannya ngelonjak banget. Dan balik lagi itu yang gue bilang, di saat kita sabar dengan tradingan kita mengalami loss kan. Tradingan gue mengalami loss lah di awal minggu lah ya. Awal minggu pertama gue loss, dan minggu kedua ini ternyata recovery sekaligus berbalik jadi profit. Kita coba cek transaksinya di XAU yang transaksi ke-19. Di sini profit ada 393 pips, yang awal minusnya 864 jadi 471, dan drawdown makin berkurang. Profit lagi di NZTGPY di 102 pips. Terus sisa masih minus ya di angka 363 pips dengan drawdown di 463. Kita next. Inilah mewahnya guys. Transaksi ke-21 ada tradingan swing 400 pips. Jadi dari awalnya minus sekarang plus di angka 31 pips dengan drawdown yang masih tersisa di angka 63 pips. Terus trade kedua-duanya profit lagi di 473 pips. Jadi ngantongin langsung di angka 504 pips. Drawdownnya udah beres. Terus transaksi ke-23 juga profit lagi jadi 954. Terus transaksi ke-24 profit lagi 482 jadi ngantongin 1436. Profit lagi di transaksi ke-25 290 pips jadi plus 1726. Ke-26 profit, ke-27 profit, dan sekarang ngantongin di angka plus 2567 pips. Dan inilah guys buah dari kesabaran, dan kesabaran bisa didapatkan dengan mengkopi. Kalau lagi pusing lagi apapun, kopi itu udah paling the best lah ya. Tadi gue udah deposit secara live, nunjukin depositnya, gue udah nunjukin MKL5 gue, dan gue udah nunjukin juga jurnal trading gue.
Tapi sekarang ada topik yang pengen gua bahas ke kalian guys. Gini, di trading gua mempelajari sesuatu ya. Dari dulu gua belajar trading sampai gua menemukan trading itu sebenarnya sudut pandangnya lebih baik kita bisnis. Jangan sudut pandang yang kalau gue jago banget menganalisa, kalau gue bisa banget mendebak masa depan, artinya gue bakal kaya. Itu mindset gue awal ya. Tapi semakin kesini gue menemukan bahwa bener-bener ya arti dari kata trading itu dagang. Dagang berurusan dengan yang namanya bisnis. Dan bisnis otomatis yang perlu kita fokuskan adalah gimana kita meminimalisir yang namanya pengeluaran dan meningkatkan yang namanya keuntungan. Karena gini guys, kalau kita bisa profit di angka, anggaplah secara percentage ya, di 30%, tapi bulan depan lossnya sampai 50%, bulan depannya lagi profit 100%, bulan depannya sampai MC, buat apa? Itu sama aja kayak kita dagang baju, awalnya kita bisa ngejual sampai untung 30%, habis itu minus 50%, habis itu profit lagi sampai 100%, habis itu jadi nol, barangnya ludes. Ludesnya karena apa? Karena bangkrut. Kenapa? Karena berarti ada yang salah di bagian itu. Sama aja di trading. Kalau di trading kita bisa berfokus untuk bagaimana bisa mungkin ya memperkecil yang namanya resiko kegagalan. Kegagalan di sini itu dalam artian adalah kita gagal di trading apa sih ujung-ujungnya? Habis modal kan, MC. Dan itulah kebanyakan orang yang terjun ke trading ujungnya MC lagi. Kenapa? Karena sejak awal mereka merasa bahwa trading ini adalah mesin duit, mesin ajaib yang bisa mengubah hidup seseorang secara instan. Siapa tahu ya, ini gue masukin 1 juta nih jadi 10 juta gitu dalam jangka waktu seminggu. Itu bunuh diri namanya. Tapi jangan gitulah ya. Tapi alangkah kita lebih realistis dengan ngeliat sudut pandang bisnis. Kalau modal gue 1 juta, ya selayaknya kalau kita dagang gimana sih? Ya pasti ada untung kalanya, kita juga nggak bisa sampai 100% juga, agak susah juga. Gua contohin akun yang gua buka sekarang ini sebagai trading ini adalah bisnis yang artinya gue memanage yang namanya resiko. Gue selalu menggunakan TPSL. Terus yang keduanya, kalau gue bisnis pengen lebih gede, yang awalnya masih kecil, ya gue perlu kasih makan dong. Artinya apa? Gue perlu gedein modal dengan apa? Gue DCA. Gue lakuin juga. Gue udah contohin di awal video tuh deposit. Terus yang ketiganya, gue memaksimalkan profit itu sendiri. Yang artinya apa? Nih ya, gua buka di bagian ini. Kalau kalian perhatiin, lot size yang gua pakai di code ini itu di angka 0,03 lot. Dan sekarang gua udah naik lot di angka 0,04 lot. Di sini kenapa gua naik lot? Karena apa? Modal gua bertambah. Lihat, itu pun 1% dari marginius nih, apalagi kalau lihat dari equity yang lagi sekarang floating profit ini. Dan naik lotnya pun itu bukan berdasarkan kayak pengen cepat kaya, naikin lot tak asal lah supaya untungnya lebih gede lagi, enggak. Tapi benar-benar dengan sesuai hitungan. Dari awalnya gua yang loss gua tahan dulu, berbalik jadi profit, gua infus dana, baru gua naik lot. Itu baru bener. Dan dari semua yang gua bakal tunjukkan ini selalu, apalagi ini proses yang nggak sebentar, gua pengen konsistenin ini tuh setahun ke depan. Perjalanannya step by stepnya itu kayak gimana. Untuk gambaran apa? Satu, gue pengen ngeliat dong, si Tony ini nih 2025 sekarang dengan 2026 1 tahun ke depan nanti, apakah masih yang sama secara pengetahuan, secara keuangan juga, atau ada suatu hal yang beda? Nah, gue juga pengen ngeliat progres diri gue. Gue bakal membandingkan diri gue dengan progres diri gue di waktu-waktu sebelumnya. Dan alangkah baiknya pun kalian membandingkan diri, jangan membandingkan diri ke gua, jangan bandingkan diri ke orang lain, bandingkan diri kalian dengan diri kalian yang kemarin. Itu lebih make sense guys. Karena ujungnya kita apa ya, di hidup ini ya, gua juga diajarin sama mentor gua bahwa hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan setiap orang itu beda-beda. Entah di trading,
entah di pekerjaannya, entah di bisnisnya, entah di pernikahannya, hubungan apapun itulah, di keluarganya dan apapun. Itu punya proses dan punya ceritanya masing-masing. Jadi jangan sampai kalian meng-compare diri kalian dengan diri orang lain. Ya, gue harapkan bahwa kita harus bisa lebih menghargai proses apa yang kita lakuin sekarang. Karena kalau kita nggak menghargai proses apa yang kita lakuin sekarang, ujungnya guys, kita bakal menyiksa diri kita. Kok gue nggak kemana-mana ya? Kok dia udah di sana? Sedangkan gue udah banting tulang, kurang tidur, sampai bergadang, sampai sakit, sampai tipes, bla 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 bla. Gue masih di sini aja, sedangkan dia dengan sebegitu mudahnya mencapai hal yang pengen gue capai dengan no effort. Itu mau sampai kapan kita hidup dalam ruang lingkup yang selalu begitu? Alangkah baiknya kalau kita hidup dengan kopi dulu, ucap syukur, entah pun agama kalian atau puji Tuhan kah, alhamdulillah kah. Kalau gue karena Islam jadi alhamdulillah gue bisa ngopi dan gue masih bisa ngepot sambil ngonten di luar kayak gini. Terus di saat umuran gue udah punya ratusan M, puluhan M, yang bahkan gue pun nyentuh M juga belum ya. Terus gue pengen iri sama mereka, ya kalau iri namanya manusia ada. Tapi gue pikir lagi, buat apa? Ujung-ujungnya gue membandingkan diri sama mereka pun yang udah di atas gue pun nggak ngebuat gue lebih baik juga. Ya lebih baik gue ngelihat proses gue, apa kesalahan gue perbaiki kesalahan gue dan gue perbaiki. Dan gue bakal tingkatin lagi apa yang udah gue kuasain sekarang ataupun yang gue bisa sekarang. Jadi itu yang pengen gue sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Ini bukan tujuan untuk pamer. Ini bukan tujuan juga untuk supaya gue kelihatan jago, kelihatan kaya. Enggak, gue masih miskin. Gue masih berproses. Gue juga bukan dari anak yang berprivilege. Gue juga orang biasa yang masih berproses sama kayak kalian, dan gue temenin kalian dalam bentuk-bentuk konten kayak gini. Terima kasih semua.